karena udah jam 7 ya, udah lebih 3, kita mulai aja pembekalan kita yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar cukup jelas ya? Jelas, Pak. Iya. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya. Barangkali ada beberapa di antara kalian yang belum kenal saya. Saya namanya Bani ya, Bani bin Ibn. Saya dosen akuntansi. Mungkin kalau kayak Diva gitu ya, mungkin udah pernah tahu saya gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan KKN yang pembukaannya akan dilaksanakan besok, tanggal 28 Juli, yang insya Allah dihadiri oleh wali kota katanya gitu ya. Nah, di sini sebagai pembimbing kalian, di mana di pedoman ya, atau di Juknis di Juknis itu udah dijelaskan di sana tentang hal-hal yang harus kalian lakukan selama KKN gitu ya. Tentu dengan pendampingan dari saya begitu ya. Nah, kita sambil lihat aja ya. Nah, ini ada juknisnya. Jadi pelaksanaannya itu 21 hari ya, atau kurang lebihnya 3 minggu ya. Kurang lebihnya 3 minggu. Jadi 3 minggu ke depan tolong fokuskan untuk melaksanakan KKN. Kemudian di nomor 2, sosialisasi itu sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, tentang sosialisasi KKN itu juga sudah dilakukan. Terus dosen pembimbing dan mahasiswa melakukan koordinasi secara daring mulai tanggal 26 Juli. Itu juga sudah kita lakukan. Kalau nggak salah saya buat grupnya itu malah dari hari Sabtu ya. Dari hari Sabtu gitu. Jadi hari Senin kemarin saya kasih file ini untuk dipelajari. Nah, kemudian sekarang tanggal 27 Juli kita mau sedikit pembekalan seperti itu ya. Nah, ini nanti kegiatannya ada 14 aktivitas. Nah, ini tapi yang A dulu kita belum menentukan ya. Nanti kalian tentukan siapa di antara kalian yang menjadi ketua dan wakil ketua. Begitu. Jadi tugasnya ya, itu yang pertama ya, menentukan ketua dan wakil ketua. Yang pertama, terus yang berikutnya, nah ini rencana kegiatan 14 aktivitas. Jadi nanti ada di classroom ada 14 assignment, kemungkinan seperti itu, tapi kita nanti lihat perkembangannya bisa lebih banyak atau lebih sedikit gitu ya. Nanti di classroom itu harus ada survei pendahuluan yang nantinya kita akan bahas sekarang sedikitnya, kemudian identifikasi masalah, kemudian merancang solusinya, dan terakhir menyusun laporan. Kemudian nanti kalau misalkan ada kebijakan untuk mempresentasikan lain-lain, kita tunggu perkembangan berikutnya. Kemudian yang kelima, di sini saya diwajibkan minimal harus memberikan bimbingan secara daring sebanyak 2 kali. Gitu ya. Dan kalau misalkan dibutuhkan lebih, juga insya Allah saya bersedia begitu ya kalau misalkan dibutuhkan.
Begitu. Nah, laporannya itu ada satu, tapi satu itu untuk 2 jurusan. Jadi di mahasiswa jurusan manajemen nanti untuk diberikan ke jurusan manajemen, begitupun dengan akuntansi. Topiknya pun harus terdiri dari 2 jenis atau 2 sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ada yang akuntansi, yang manajemen, seperti itu. Nanti kalian bisa lihat di cutting kalian ya. Misalkan buat contohnya. Begitu. Kemudian ini bimbingannya 2-4 kali untuk masing-masing dosen. Kalau nggak salah tim ini satu dosen ya, saya doang kalau nggak salah ya. Gitu. Kemudian ini format penilaian ya, yang dimulai dari kemarin ya. Dari mulai kedisiplinan, sopan santun, kerjasama, kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Itu untuk yang pribadi ya, atau individual. Individualnya 3, kedisiplinan, sopan santun, kerjasama, kemudian kelompoknya, kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, dan kemampuan untuk memecahkannya. Sedangkan yang berikutnya laporan itu juga kelompok, itu dapat 20%. Jadi kalau misalkan hari ini banyak atau beberapa yang terlambat gitu ya, jadi ini jadi poin juga nih, kedisiplinannya berkurang. Seperti itu. Nah ini untuk juktisnya ya. Nah kemudian nanti beberapa tugas yang saya berikan itu harus dilampirkan atau dikirimkan, diupload di Google Classroom yang sudah dibikin. Begitu. Kemudian KKN yang harus saya berikan nilainya kepada kalian atau ke jurusan itu di tanggal 31 Agustus. Begitu. Tapi tanggal 21 sih kita harapkan bisa selesai. Nah itu juknisnya ya. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Nggak ada? Oke. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang hadir. Mungkin bisa perkenalan dulu ya. Kita tadi sambil nunggu. Dari siapa nih? Dari huruf A dulu nih. Ajis, silakan. Ya Pak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haji Salman Barok dari kelas reguler manajemen NIM 129. Angkatan berapa? Angkatan 2018 Pak. 18. Oke, Diva, silakan. Ya, perkenalkan, saya Diva Nosvita dari jurusan akuntansi reguler pagi. Oke, terus siapa? Dinda. Perkenalkan, saya Dinda Nisekar dari jurusan reguler pagi. Jurusan apa? Akuntansi. Oh, akuntansi. Terus Risna ya? Risna. Nama saya Risna, NIM-nya 063 dari manajemen reguler pagi. Kalau Ajis reguler pagi apa sore? Saya pagi Pak. Pagi. Dinda juga pagi ya? Iya Pak. Oke. Yolan bisa ngomong lagi di jalan, kasihan. Perkenalkan, nama saya Nenggola Novia, jurusan akuntansi dari reguler sore, Pak. Oh ya, reguler sore ya. Oke, dia ada satu yang reguler sore ya. Nah ini kalian 3 minggu ke depan harus saling bekerja sama ya untuk menyelesaikan atau mengerjakan KKN nanti, begitu. Jadi saya harapkan kalian bisa saling kerjasama gitu ya tentang
yang harus kalian kerjakan. Oke. Berikutnya ada hal yang ingin saya sampaikan ya, tentang nanti ya, ini gambaran aja yang bakalan kalian kerjakan atau yang kalian harus kerjakan. Jadi pada saatnya nanti ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja ya, jangan ditunda-tunda. Jadi nanti kalian itu harus mempelajari dulu ya si bisnis UKM-nya. Jadi kalian itu pertama kalian harus mempelajari bisnis UMKM. Udah tahu apa bisnisnya nih? Ajis tahu nggak? Dapat apa? Restoran, rumah makan gitu, Pak. Rumah makan. Dinda, rumah makan apa, Dinda? Itu Pak, pembuatan pangsit. Pangsit. Diva udah pernah ke sana? Belum, Pak. Tahu alamatnya? Atau dapat alamatnya nggak? Iya, Pak. Ada di form Excel yang udah diberikan. Oke, nah itu jadi kita kalau mempelajari bisnisnya itu pertama harus tahu dulu jenisnya gitu ya. Tadi katanya jenisnya apa? Apa tadi, Risnawati? Kalau menurut saya bukan restoran ya Pak, itu lebih ke seperti jajanan, makanan ringan. Makanan ringannya apa? Seperti crispy, pangsit, yang seperti itu Pak. Kamu udah pernah ke sana, Risna? Belum Pak. Belum ya. Nah, jadi kita baru aja. Jadi kita harus tahu dulu tuh jenisnya apa. Jadi sebelum kita ke sana atau sebelum kalian wawancara itu kalian udah tahu dulu tempatnya di mana gitu ya. Jadi di ghosting dulu lah ya kalau istilahnya Diva gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu tuh di sana apa. Begitu. Kemudian kalau udah tahu gitu ya, terus kalian juga harus nyobain ya. Maksudnya sebagai pembeli dulu di sana gimana gitu ya. Sebagai pembeli maksudnya kan mereka kan mungkin belum tahu kalian itu KKN di tempat itu gitu. Ya kan? Nanti sambil ngobrol juga misalkan ya pembukaan gitu ya, terus nanti pura-pura Bu, ternyata saya KKN ini di tempat Ibu gitu ya. Ya klasik lah gitu ya. Cara-cara gitu ya. Kayaknya Ajis lebih jago tuh PDKT-nya kayak gitu. Kan kita harus punya momen dulu kan kalau deketin cewek juga kan gitu ya. Nggak langsung ujuk-ujuk kenalan, enggak kan. Harus ada momennya dulu gitu. Kayak gitu. Nah, setelah jenisnya kita pelajari gitu ya, nanti kita harus tahu juga kira-kira proses bisnisnya gitu. Nah, si proses bisnisnya itu sebenarnya kalau kita nggak tanya langsung nggak mungkin tahu ya. Tapi maksudnya kita perkiraan kira-kira mereka kerjanya apa, ngapain aja gitu ya bisnisnya. Dari mulai misalkan produksinya gitu. Produksinya kira-kira gimana gitu ya. Kalau misalkan di akuntansi berarti ngitung HPP-nya kira-kira gimana nih kalau misalkan bikin pangsit gitu ya. Kalau misalkan di manajemen banyak dari mulai kira-kira nanti misalkan ya salah satu contohnya itu layout-nya. Kira-kira layout produksi itu gimana? Begitu. Harusnya bagaimana kira-kiranya. Nah, kalian itu harus punya pengetahuan awal dulu. Gitu. Kalau kalian suka nonton berita kan sebelum mereka mau wawancarai kan mereka pelajari dulu. Nah, kalian juga sama. Gitu.
Terus misalkan lagi nih dalam hal apa? Penjualan gitu ya. Nah, kalau dalam hal penjualan, kalau misalkan di akuntansi misalkan harga jualnya gitu ya. Kira-kira harga jualnya berapa nih? Kalau misalkan gitu ya. Kalau misalkan makanan ringannya tadi berupa apa tadi ya? Pangsit ya katanya ya. Pangsit gitu ya misalkan. Nah, kalau misalkan di akuntansi harga jualnya. Nah, kalau misalkan di manajemen banyak ya. Dari mulai bagaimana cara memasarkannya, mereka tuh udah kayak gimana. Jadi kamu melakukan survei awal dulu sebelum ke sana atau sebelum melakukan wawancara gitu ya. Misalkan apa namanya pemasarannya gimana gitu ya. Kemudian gimana cara mereka melayani pembeli dan lain-lain begitu. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu gitu, makanya saya sarankan kalian melakukan dulu transaksi dulu sama ibunya atau sama bapaknya itu ya, melakukan pembelian. Nah, gimana mereka melayani pelanggan, bla 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 gitu kan. Atau misalkan ada yang kalau online gimana. Jadi kalian analisis dulu nih. Jadi kuncinya ya, sebenarnya KKN ini sangat bermanfaat bagi kalian yang mau memanfaatkannya. Jadi kalau kalian maksimal gitu ya, pokoknya pelajari aja atau maksimalin pelajari, itu kalian bakal dapat banyak. Tapi kalau misalkan kalian ya udahlah KKN mah biasa we gitu ya, itu juga bakal dapat biasa gitu. Gitu ya. Jadi tergantung ke kaliannya, kuliah juga kan gitu. Berikutnya misalkan lagi gitu ya, ada apa namanya purna jualnya gitu. Misalkan kalau misalkan dia bentuknya barang gitu, servisnya gimana gitu. Terus kalau misalkan barangnya rusak atau misalkan barangnya expire, kalau misalkan ini makanan itu gimana gitu. Ini kalau misalkan jika ada ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah nggak usah begitu. Makanya experience pengalaman kalian buat apa namanya? Buat tahu produknya gimana itu penting gitu. Nah, itu yang harus kalian pelajari bisnis UMKM itu. Pelajari dulu sebelum melakukan survei awal. Begitu. Nah, sekarang ini untuk yang akuntansi dulu ya, sama juga manajemen juga karena kalian dapat keuangan akuntansi, jadi ini ajang juga buat kalian dapat ilmu lebih banyak di bidang keuangan gitu ya. Nah, kalau misalkan di akuntansi ya, misalkan ini ya untuk pencatatan keuangan UMKM. Nah, kemarin kan udah TOT tuh tentang pencatatan keuangan UMKM. Formatnya ada banyak, ada sekitar 3-4 malah gitu ya. Nah, itu kalian manfaatin kira-kira pada saat nanti di UMKM itu mereka pakainya apa gitu ya. Nah, sebelum itu makanya kalian tuh harus melakukan apa ya namanya penyesuaian dengan mereka yang kalau misalkan udah melakukan pencatatan gitu. Makanya kalau misalkan mau buat itu harus buat sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kalau misalkan membuat sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka tidak butuh laporan keuangan lengkap ya nggak usah. Jadi misalkan sesuai kebutuhan itu misalkan dia tidak perlu laporan keuangan lengkap gitu ya sampai CALK ya nggak usah gitu ya. Jadi pada saat sesuai kebutuhan itu sesuaikan aja mereka butuhnya apa gitu ya. Terus kalian juga ngasih saran, Bu kayaknya atau Pak kayaknya lebih bagus itu Bapak punya laporan penjualan setiap bulannya misalkan atau lain-lainnya lah nanti sesuai sama di sananya. Terus harus juga disesuaikan gitu ya
dengan kebiasaan. Jadi kan biasanya mereka itu udah melakukan pencatatan, tapi misalkan biasanya kayak gimana gitu ya. Nah itu sesuaiin aja sama mereka. Kemudian kalian tambahin fitur-fiturnya gitu ya kalau misalkan itu dibutuhkan. Jadi jangan sampai ngerubah 100% kalau udah ada. Kalau bisa menyempurnakan. Jadi kan mereka mau pakai gitu. Terus kalau misalkan kalian udah tahu, maka kita harus sempurnakan gitu. Sesuai kebutuhan juga ya. Gitu. Jadi kalau mau ngebuat sistem gitu atau membuat pencatatan keuangan itu, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tahap-tahap yang kita pelajari di kampus mungkin nggak semuanya kita lakuin ya. Karena kan ini UMKM, jadi ya sesuai kebutuhannya gimana. Nah kemudian kalau misalkan udah gitu ya, ini udah disempurnakan, berikutnya itu kalian harus komunikasikan tuh. Komunikasikan usulan kalian gitu. Jadi setelah kalian belanja masalah gitu ya, pencatatannya kurangnya di mana, misalkan belum ada HPP, perhitungannya harga jualnya misalkan terlalu tinggi dan lain-lain gitu ya. Maka komunikasikan. Jadi mengkomunikasikannya itu harus melibatkan ya. Jadi kalian harus libatkan UMKM gitu. Jadi pada saat bikin itu Pak, kalau misalkan kayak gini gimana gitu ya. Jadi pastikan tuh kalian tuh punya manfaat gitu untuk UMKM tersebut gitu. Jangan cuma datang bikin laporan selesai, jangan ya. Kita harus punya manfaat buat orang lain gitu. Terus harus juga disesuaikan jenisnya ya. Jadi jangan sampai kalian pakai Excel-nya yang koperasi buat UMKM ini, jangan. Atau misalkan buat yang lain gitu, yang nggak nyambung. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Nah kalau misalkan komunikasinya udah jalan gitu ya, kemudian bapaknya atau ibunya atau ownernya itu kerjasama baik dengan kalian gitu, kalian ada saran, terus dari UMKM-nya ada saran, terus jalan kalian bareng-bareng bikin solusi gitu. Nah, kemudian berikutnya kalian melakukan pendampingan. Gitu. Pendampingan. Maksudnya pendampingan di sini itu misalkan ada transaksi. Nah, transaksi ini kayak gimana ini gitu ya. Kalau misalkan beli harusnya kayak gimana nih? Catatnya. Kalau ada jualan, catatnya gimana? Jadi didampingi gitu. Kan UMKM itu fokusnya biasanya ke penjualan. Nah, supportingnya kan catatan. Gitu. Nah, catatan itulah yang kalian support gitu. Jadi didampingi pada saat development itu didampingi gitu. Nah, kalau misalkan diperlukan gitu ya, kalau misalkan ada itunya, maka lakukan pelatihan gitu ya, pelatihan. Takutnya ada orang barunya kah, atau misalkan kalau dibutuhkan gitu ya, kalau dibutuhin banget gitu, misalkan ada beberapa karyawan di sananya, ya udah kalian lakukan pelatihan setelah kalian konsultasi dengan ownernya udah setuju kayak gini, kalian pelatihan itu kalau dibutuhkan. Nah seperti itu tentang pencatatan keuangan UMKM. Nah silakan ada yang mau diskusi dulu. Ini hal-hal yang kemungkinan bakal terjadi nanti di UMKM. Begitu. Nah, sekarang di bagian manajemennya. Manajemennya itu sebagaimana yang kita TOT-in ya. Biasanya karena kita pengennya digital marketing gitu ya.
Nah, kemarin udah dijelasin sama dosennya ya, ada Bu Tania dan lain-lain gitu ya, digital marketing. Kalian kan mungkin bisa cerita nih siapa yang dapat digital marketing kemarin TOT-nya di sini. Di sini siapa? Saya, Pak. Risna ya. Gimana Risna kemarin hasilnya? Kemarin hasil dari TOT yang saya ikuti sebenarnya tidak jauh dari PPT apa ya, dan dikasih juga. Jadi semuanya ada di situ dan penjelasannya juga tidak jauh dari PPT. Tentang seperti objek dari TOT, berpikir harus out of the box, katanya seperti itu, Pak. Terus seperti pengertian digital marketing seperti itu. Terus ada alternatif tujuan penggunaan dari digital marketingnya seperti itu. Gitu sih, Pak. Ya. Ya, jadi digital marketing misalkan ya, sebenarnya ini salah satu isu aja ya. Nanti isunya banyak ya, tergantung sama kondisi UMKM-nya. Jadi misalkan tadi yang saya bilang layout produksinya kah, atau sistem penjualannya kah, gitu ya, atau yang lain-lain, itu sesuaikan nih, kita anggap salah satunya aja ya. Sama nih, keuangan juga bukan pencatatan keuangannya doang, biasanya ada kasusnya itu ada HPP, perhitungan HPP, perhitungan harga jual. Kita ambil salah satunya aja gitu ya. Ini misalkan digital marketing gitu kan. Nah, kalau misalkan digital marketing gitu ya, kita harus lihat dulu gitu ya, yang sudah ada gitu ya, digital marketing yang sudah ada atau yang sudah diterapkan. Nah, kita analisis dulu yang sudah diterapkan itu seperti apa. Misalkan masih menggunakan WA aja gitu ya di status. Nah, kalau misalkan pakai WA status itu jangan langsung menjudge kalian itu, wah ini jadul nih gitu ya. Kita lihat dulu seefektif apa. Karena gitu ya, kadang yang di WA status itu lebih banyak orderannya, kan suka kayak gitu kan. Jadi jangan langsung menjudge dulu. Jadi kita harus analisisnya sudah diterapkan itu gitu ya. Jadi setelah dianalisis, terus nanti juga kalian juga sekarang bisa searching juga ya, misalkan nama mereknya apa, di marketplace sudah ada atau belum, ya kan? Terus di IG udah ada atau belum, gitu ya. Terus di Facebook dan lain-lain udah ada belum, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kalian kepo dulu kan, saya tadi udah bilang, jadi harus diterapkan itu digital marketingnya udah sampai mana gitu ya. Kemudian kalian juga yang paling penting nih harus tahu gitu ya tentang prosedur-prosedurnya nih. Jadi prosedur-prosedur ini syukur-syukur kalian ada pengalamannya gitu ya dalam hal ini. Jadi prosedur-prosedur misalkan buat daftar di Gojek gitu ya. Kemudian daftar di di GoFood, di Shopee Food gitu ya, dan lain-lain. Kemudian kalian gimana caranya Instagram Ads gitu ya, Facebook Ads, itu kalau misalkan diperlukan kalian harus tahu gitu ya informasi-informasi tentang itu gitu ya. Bahkan kalau misalkan diperlukan karena UMKM-nya belum ada display store-nya gitu ya, kalian bisa coba desainin gitu ya, display store-nya gimana gitu ya. Kayak tahun kemarin juga ada yang satu kelompok saya itu mereka bikin display store-nya gimana. Dia itu terkenal di Gojek, tapi Gojeknya suka susah carinya, kan agak masuk gang juga. Nah, kayak gitu. Makanya dia bikin semacam sign gitu ya, tanda-tanda ini tempatnya di sini gitu ya, pakai spanduk kah, atau misalkan titiknya itu diperbaiki, titik penjemputannya gitu, pengambilannya kayak gitu.
Kemudian banyak banget ya kalau misalkan manajemen itu kalau di ini malah kalau misalkan di manajemen itu lebih banyak karena ini yang paling ini ya, yang paling besar dampaknya kayak ke penjualan gitu ya. Jadi pastiin juga nih kalian itu membantu dalam hal penjualannya gitu. Kayak gitu ya. Jadi diharapkannya gitu ya. Feedback itu bisa yang pertama misalkan naikin penjualan gitu ya. Terus kalian tetap berhubungan gitu ya. Berhubungan baik. Setelah KKN gitu. Jadi jangan sampai loss aja gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau bisa kalian ada peluang apa diajakin gitu ya. Misalkan kalian punya usaha apa diajakin sama UMKM-nya gitu. Terus kalau misalkan memungkinkan itu memberikan bantuan gitu ya, bantuan secara real. Misalkan kalian tuh bisa cari-cari sekarang ada beberapa program pemerintah yang memberikan modal gitu ya. Kalian coba urusin gimana persyaratannya, apa yang harus dilakuin gitu. Terus kalau misalkan ya kalian ngasih oleh-oleh lah gitu ya. Entah itu apa yang tadi ya informasi-informasi tentang apa tadi daftar di Gojek misalkan daftar di marketplace gitu ya, kemudian informasi-informasi iklan yang bisa dimasukin dan efektif begitu. Terus kalau misalkan lagi pandemi kayak gini gimana strateginya, itu kan lebih challenging banget nih buat manajemen, gimana caranya biar efektif gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah nih, kalau saya bisnis tuh takutnya rugi gitu ya, ya udah nih kalian dikasih tempat buat uji coba teori-teori kalian itu gitu. Saya tuh misalkan aku tuh pernah mikir kalau misalkan lagi pandemi gini harusnya kayak gimana ya kalau ngiklan. Nah itu kan harus dipikirin dengan baik apakah efektif atau enggak, kalian coba lakuin juga gitu. Nah kayak gitu, bahkan kalau memungkinkan juga misalkan waktu tahun kemarin dibikin apa semacam banner gitu ya, ada nama kalian jadi terus itu dipakai gitu ya. Kayak tahun kemarin juga gitu, ada yang kayak gitu ya, ada satu kelompok yang kayak gitu. Terus saya pernah lewat ke tempat UMKM itu, masih ada, kan jadi kenang-kenangan gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Itu paling yang tentang pembekalan awal ya. Silakan, ada yang mau didiskusikan dulu. Bapak Diva izin bertanya. Ya. Ya kan Pak, KKN itu kan tidak 100% online. Itu berarti kita nggak setiap hari ke tempat si UMKM tersebut. Nah, otomatis si pencatatan transaksinya nggak setiap hari, Pak. Jadi bagaimana itu, Pak? Atau secara online saja dengan wawancara si pemilik UMKM tersebut? Atau bagaimana? Ya, kalau memungkinkan gitu ya dan diizinkan oleh UMKM-nya kalian datang ke sana aja gitu. Kalau diizinkan, kalau misalkan enggak berarti berstrategi lagi harus online. Terus gimana caranya kita sangat tahu tentang bisnisnya. Soalnya kita harus tahu banget bisnis UMKM-nya sebelum kita ngasih saran gitu kan. Kita harus tahu semua masalahnya dulu gitu. Gitu Diva. Mau nanya lagi Pak. Kemudian kalau misalkan kita udah tahu si masalah apa yang dihadapi oleh UMKM tersebut, nanti selanjutnya kan pasti ada proses pencatatan transaksi yang terjadi. Nah, itu harus dilakukan tiap hari oleh kita atau bagaimana Pak?
Tiap hari atau enggaknya mah kan kondisional ya. Kan ada beberapa usaha itu nyatetnya itu per minggu, ada yang per bulan malah gitu kan. Kalau misalkan UMKM-nya kecil gitu ya, dilihat aja dari misalkan dari dusnya. Kalau dusnya habis gitu ya, berarti habis. Jadi tinggal nyatet hari ini bulan ini target tercapai gitu. Sama kan ada beberapa tukang martabak juga ngelihatnya gitu, ada beberapa yang kayak gitu. Ada yang lihatnya dari dus, ada yang lihatnya dari kiloan adonan gitu. Banyak. Jadi maksudnya bukan masalah tiap hari atau enggaknya, tapi ya sesuai sama kebutuhannya aja gitu. Malah targetnya kalian itu di sini bikin sistem yang lebih mudah buat si UMKM-nya. Jadi ketika dia tahu dia pengen tahu penjualannya berapa, labanya berapa, itu nggak harus ngitung-ngitung lagi kayak gitu. Kalau misalkan jadi kita ngikutin kebijakannya dia. Kalau misalkan di sini Neng katanya ya, Neng di sini mah kita sebulan sekali. Nah berarti kan kayak gimana nih harusnya kalau sebulan sekali kontrolnya gitu. Nanti di bagian manajemennya bakal kontrol juga gimana nih ada kemungkinan kecurangan nih pada saat produksi, pada saat penjualan dan lain-lain. Begitu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Kalian udah nentuin ketua sama wakil belum? Oh ini Alaudin ya belum kenalan sama kita nih. Gimana Alaudin? Iya Pak. Ada suaranya nggak Pak? Ada. Ya. Izin perkenalkan diri Pak. Nama saya Alaudin Hafiz dari akuntansi angkatan 2018 Pak. Kalau masalah yang ketua sama wakil ketua udah ditentuin Pak. Siapa ketuanya? Ketuanya ada dari Aziz dari manajemen dan wakil ketuanya saya sendiri Pak. Oh ya, Aziz ketuanya, Alaudin wakilnya ya. Oke ya, Aziz ya tolong dikoordinasikan anggotanya. Sebenarnya sih kalau harapannya saya tuh kelompok ini manfaatnya banyak buat UMKM sih gitu. Silakan ada lagi yang mau didiskusikan. Jadi KKN itu udah start dari kemarin ya. Jadi kalian tuh bukan harus nunggu ini. Kalau memungkinkan gitu ya. Kalau memungkinkan tuh minggu kedua itu udah selesai gitu. Jadi waktunya cepat banget nih. Cuman 3 minggu doang. Gitu. Jadi tolong fokus ya. Nanti list-list film Koreanya ditunda dulu mungkinnya atau dikurangi gitu. Atau list-list di Netflix-nya bisa dikurangin dulu gitu ya. Sama mabar-mabarnya bisa dikurangi dulu, nanti Sabtu Minggu boleh ya gitu. Jadi maksud saya pengennya kalian fokus gitu per harinya gitu, ngapain aja. Jadi manfaatnya juga bakalan ini. Gitu. Jadi jangan sampai pada saat survei awal misalkan diizinin nih offline datang ke sana, kalian belah blok, kalian nggak tahu informasi apa, yang punyanya siapa, bisnisnya ngapain, jadi lama gitu. Udah mah kita harus jaga prokes, gitu ya. Terus kan kita nggak bisa bertahan nggak bisa 100% terus-terusan jaga ya, pakai masker juga meskipun double, kadang juga kita suka turun gitu ya. Jangan sampai kita juga malah ke UMKM-nya malah bawa virus ya, bukan bawa manfaat gitu. Makanya itu juga harus dijaga, makanya harus seefektif mungkin persiapan. Makanya persiapannya harus maksimal. Jadi pada saat datang 1 jam selesai gitu.
Kayak gitu. Ya kayak sekarang ini saya juga mempersiapkan ini biar 1 jam itu selesai gitu. Dan kayaknya 1 jam kurangnya bisa selesai kan kalau nggak ada ini lagi gitu. Saya ngasih waktu cukup banyak juga buat kalian diskusi jika diperlukan. Begitu. Ini misalkan saya udah kasih contoh buat persiapannya. Gitu. Nah, kalau nggak ada nanti ada tugas lagi ya. Tugasnya tadi ya udah ya. Yang pertama menentukan ketua dan wakil ketua. Yang keduanya kalian harus mulai dari sekarang ya, hubungi UMKM-nya. Hubungi UMKM-nya, kalian perkenalan gitu ya. Nanti bakal ngelakuin bakal ngelakuin KKN di sana selama 3 minggu dari tanggal berapa? 28 sampai tanggal 17 Agustus gitu ya. Mohon bimbingannya bla 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 lah gitu ya. Nah, itu dilakukan ya. Terus nanti buktinya, chatnya gitu ya. Kalau misalkan di chat atau misalkan di phone apa di telepon, kalau telepon juga ada rekamannya gitu ya. Sebagai bukti kalian sudah menghubunginya gitu. Itu tugasnya. Terus yang berikutnya kalian ingatkan juga tuh tentang itu pembukaan. Kan besok tuh biar ada bahan gitu ya, biar ada bahan pembicaraan, ingetin besok buat datang. Nanti juga pas besok datang secara virtual kalian bantu, takutnya misalkan nggak bisa pakai Zoom atau misalkan gitu-gitulah, maksudnya kalian lebih care lah gitu. Ya mungkin kalian juga tahu misalkan kayak ya orang-orang tua sekarang gitu yang daring sama anaknya gitu ya, yang anak-anaknya masih SD gitu. Kan biasanya kalian yang kuliah ini pada disuka ditanyain ya, ini gimana cara Zoom teh gitu. Kok aku ngomong nggak kedengeran gitu-gitulah biasa, kalian kan lebih tahu gitu. Atau bikin video gitu ya, bikin video anak-anak TK, anak-anak SD gitu sampai disuruh edit foto sama embe gitu kan, sama sapi gitu-gitu. Kayak gitu. Jadi harus keep in touch gitulah minimalnya selama 3 minggu ini. Terus kalian bikin daftar pertanyaan ya. Nah, itu yang berikutnya tugasnya ya, bikin daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan nanti survei pada saat survei awal, misalkan nanti kalian kan cuma hubungin dulu gitu ya. Ya pokoknya mah basa-basi bla 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 lah gitu ya. Nanti kalau saya juga bakalan itu juga nanti setelah pembukaan kalau kalian kan bisa dari sekarang. Soalnya kan surat dari mana? Surat dari Pemkot Cimahinya udah ya, dari BPPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Suratnya kan udah ada. Kalau diperlukan dikasihin juga gitu ya. Kan saya juga udah share kemarin, ada 3 file yang saya share. Yang pertama juknis, yang keduanya format pelaporan, yang ketiganya itu surat dari BPPD. Kayak gitu. Jadi nanti kalian bikin hari ini deadline-nya itu saya bikin tanggal berapa ya? Besok terakhir deadline-nya. Nanti setelah daftar pertanyaannya ada, nanti kita akan bahas lagi. Gitu. Jadi kalian maksudnya kan kita persiapan kan? Persiapan takutnya harus online gitu ya, gitu. Jadi persiapan pertanyaannya sebanyak-banyaknya gitu ya, tapi nanti kita akan tapi nanyanya juga nggak, Ibu nomor 1 pertanyaan saya adalah, nggak gitu ya. Wawancara kan nggak gitu. Kayak gitu. Jadi nanti dipertanyakan disiapkan aja. Nah itu paling tugas-tugasnya. Nanti jawabannya kalian upload di Classroom masing-masing aja ya. Karena kan ini nggak bisa, Classroom kan nggak bisa per kelompok. Ya kan satu orang tugas semuanya upload kan nggak mungkin. Satu orang upload untuk semuanya kan nggak bisa di Classroom ya. Jadi satu-satu. Gitu. Makanya kalian butuh Bapak, jadi yang di-upload itu list pertanyaan masing-masing anggota gitu, Pak? Enggak lah, kelompok. Oh, tapi setiap orang
Iya. Kirim di grup. Oh iya Pak. Di Classroom. Jadi uploadnya ya, Classroom. berarti upload yang sama berarti ya, gitu. Oh iya Berarti baik Pak. upload yang sama. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ngerjain tugas mah nggak usah dikasih soft filenya gitu. Jadi itu bisa ngupload gitu. Nah itu nanti kontrolnya Ajis tuh buat buat ngasih punishment buat yang nggak kerja gitu. Kayak gitu. Jadi kalian diskusinya terserah mau gimana bentuknya ya. Oh iya Pak, berarti setelah kita membuat list pertanyaan, itu sebelum kita ke si UMKM-nya harus review dulu bersama Bapak gitu ya? Iya, mudah-mudahan sih sempat. Kalau misalkan enggak, nanti kita diskusi di WA gitu ya. Nanti kita diskusi kira-kira apa yang bakalan ini. Begitu. Sama ini juga ya, termasuk juga informasi awal. Jadi kan survei awal itu kan pertanyaan itu informasi awal dulu yang kalian dapetin. Misalkan alamatnya di mana, kalian survei dulu ke sana, misalkan sama Alauddin ke sana gitu ya. Di mana sih tempatnya? Udah tahu belum? Di Citerep, Pak. Dekat rumah kamu, Dinda? Saya di Bandung, Pak. Siapa yang rumahnya di Citerep? Citerep. Ada nggak? Nggak ada orang Cimahi di sini. Kayaknya Diva orang Cimahi deh. Iya Pak. Muka-muka Risna juga kayaknya Cimahi nih Risna. Ya makanya dikondisikan. Termasuk juga Yolan ya yang sekarang nanti kerja gitu ya. Jadi dikondisikan aja gitu ya. Karena justru kita tuh butuh orang-orang kayak Yolan ya. Karena tahun kemarin malah yang presentasinya bagus, terus ininya bagus itu malah yang reguler sore. Tahun kemarin nggak disatuin kayak gini. Tahun kemarin yang sore-sore, yang pagi-pagi. Yang pagi yang banyak waktunya malah nggak ada kurang gitu ya ininya. Yang saya lihat sih kemarin malah yang menang itu tahun kemarin itu reguler sore. Gitu ya, mereka ininya ini makanya saya pikir karena regulasi kan udah tahu gitu ya yang dibutuhin perusahaan itu sebenarnya apa gitu. Jadi jangan ngasih teori-teori bla 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 gitu ya, langsung praktiknya gimana, penjualnya naik enggak, pencatatnya rapih enggak gitu, efisiensinya bisa atau enggak gitu. Kayak gitu. Silakan, ada lagi yang ingin didiskusikan? Jadi deadline-nya besok ya. Ada di Classroom juga. Saya ingin bertanya, nanti pas kita misalkan melakukan wawancara ke UMKM-nya itu, harus ada bukti video atau? Ya, salah satu aja, fotonya kah, gitu ya, kalau memungkinkan videonya, gitu. Kalau bisa mah ini ya, rekaman suara. Tapi buat kalian itu mas, soalnya kan UMKM itu suka malas ditanya 2 kali ya. Kan kita ditanya, sedangkan kita seringnya lupa, kan kita nggak tahu. Misalkan Pak atau Bu, ini T berapa buat bikin ini gitu ya. Udah dijawab sama bapak atau ibunya gitu ya. Tapi kalian lupa. Nah, itu suka bisa jadi PT gitu ya. Makanya jadi kalau misalkan memungkinkan direkam aja. Buat kalian sih, bukan buat saya. Gitu. Gimana, Yolan? Ada yang mau didiskusikan dulu? Nanti Yolan juga harus ngasih banyak masukan ya. Karena ini sama yang pagi gitu ya. Kadang suka digampangin gitu masalah waktunya. Jadi biar kamu nggak dijadiin korban gitu ya, difitnah karena nggak pernah kerja gitu ya kan. Jadi harus lebih aktif gitu ya. Gitu. Iya Pak.
di aktifnya mungkin di grup kalian mungkinnya pasti ada kan grup yang tanpa dosen gitu aja kan mahasiswa. Buat ngomongin dosen tuh di grup sebelah, hati-hati jangan di grup ada dosennya gitu. Ada beberapa yang bocor gitu ya, jadi lucu. Ya, ada lagi? Gimana Pak Ketua? Ajis gimana? Awalnya saya pikir itu Pak, KKN itu sama kayak magang. Dulu kan saya SMK itu magang 3 bulan gitu Pak. Jadi kalau KKN gini lebih ke nyari data ya Pak, daripada ke praktek kita kerja di lapangannya gitu. Ya, makanya kalau di akuntansi itu ada KP namanya. Kalau KP sendirian, dia cari sendiri tempatnya, terus dia LKP selama 3 bulan. Nah, kalau KKN di Unjani itu kayak gini. Jadi kita, ya kata kamu bilang, nyari data terus kita kasih. Makanya saya bilang tadi, pastiin jangan cuma nyari data doang, tapi ngasih manfaat gitu, Ajis. Makanya kita ngasih pilihan lagi kan, ada simulator bisnis gitu ya. Nah itu kalian kerja di sana, pura-pura kerja gimana kondisi dan lain lah gitu. Ada lagi? Jadi nanti tugas akhirnya ngumpulin laporan doang Pak, nggak ada sidang gitu kan Pak? Kalau tahun kemarin sih 2 tahun lalu kalau nggak salah ada sidangnya. Nah tahun kemarin nggak tahu tahun ini. 2 tahun lalu si UMKM-nya diundang, terus ditanya-tanya, kemudian mereka juga ngasih nilai. Nah tahun kemarin nggak ada, tahun ini saya belum tahu gitu. Ada sidangnya atau enggak. Oke. Gitu ya. Jadi mulai sekarang kalian sudah bisa melakukan pekerjaannya masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya selama 3 minggu ini gitu ya. Terus kita diberikan kesehatan gitu ya, baik itu kitanya ataupun UMKM-nya. Mungkin demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Mungkin kita ketemu lagi nanti besok pada saat pembukaan di room yang sama begitu. Kemudian nanti kita akan bahas itu. Kalau diperlukan dibahas kita bahas. Jadi kalian kalau misalkan membutuhkan sesuatu tanya aja langsung. Butuh meet virtual, ayo kita lakuin gitu ya, jadwalin. Kalau hanya cukup di WA juga boleh gitu. Jadi maksudnya fleksibel aja, kita saling bantu aja gitu ya. Jadi kita saling menghormati aja, saya menghormati kalian sebagai mahasiswa, kalian juga menghormati saya sebagai pembimbing. Saya juga nggak tahu semua hal tentang UMKM, jadi kita belajar bareng aja, begitu. Misalkan, ya gitulah, nanti dalam berjalannya waktu aja. Begitu ya, terima kasih semuanya. Yolan silakan boleh kerja lagi nanti ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.